Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dalam Renungan Kristen. Hari ini kita akan membahas tentang doa Bapa kami bagian yang keempat. Firman Tuhan kita akan baca dari Injil Matius pasal 6 ayat 13. Begini firman Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Doa sebagai penutup dari doa Bapa kami adalah sebuah permohonan karena kita tahu bahwa sebagai orang percaya, pencobaan bisa datang kapan saja dan kita bisa masuk di dalam hal-hal yang jahat. Tetapi kita harus ingat bahwa doa ini satu kesatuan. Dua kalimat ini tidak boleh dipisahkan. Untuk itu saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat dengan 3 poin dari ayat ini. Poin yang pertama, kita dapat melihat bahwa satu sisi Allah sebagai subjek yang membawa kita untuk diuji, sisi lainnya iblis sebagai subjek untuk mencobai kita dengan maksud menjatuhkan. Karena ayat itu membingungkan. Selama ini kita tahu bahwa surat Yakobus mengatakan Allah tidak pernah mencobai manusia. Itu sebabnya saya katakan bahwa ayat ini sebetulnya menunjukkan dua sisi. Jadi sisi yang pertama, Allah sebagai subjek yang membawa kita untuk diuji. Jadi pencobaan di sini bermaksud ujian untuk meningkatkan keimanan kita. Tetapi di satu sisi yang lain, iblis sebagai subjek yang mencobai kita dengan maksud untuk menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari Allah. Jadi di sini kita lihat motif yang berbeda. Allah menguji, iblis mencobai. Allah membangun, iblis menjatuhkan. Dapat dipahami ya? Nah, contoh yang paling sederhana yang sering kita baca adalah tentang kisahnya Ayub di dalam Ayub pasal 1 dan pasal 2. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yesus sendiri sebelum dia berkhotbah di bukit ini, ia sendiri telah dicobai oleh iblis. Tapi dari pihak Allah dikatakan roh yang membawa Yesus ke padang gurun. Jadi Yesus diuji di sana dari pihak Bapa, tetapi dari pihak iblis ia dicobai untuk menjatuhkannya. Dapat dipahami ya? Poin yang kedua, baik kita yang diuji atau kita yang dicobai sama-sama dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa dan gugur iman. Jadi di sini ternyata ada peranan kita, blessed people. Jadi kita yang diuji oleh Allah, kita dapat serong, kita dapat menyimpang dari jalan Allah, dari maksud dan tujuan Tuhan. Ingat, ketika Adam di dalam Taman Eden, Adam diuji. Pohon yang lain boleh dimakan buahnya, tetapi pohon yang satu tidak boleh dimakan buahnya. Allah bukan mencobai, tetapi Allah menguji. Iblis kemudian mencobai manusia melalui Hawa. Dan yang terjadi adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi ini membuktikan bahwa Allah memberikan kepada kita kehendak bebas untuk dapat memilih, dapat menimbang, dapat memutuskan, dan kemudian kita dapat mengambil tindakan. Poin yang ketiga, kita membutuhkan pertolongan dan penyertaan Allah agar terlepas dari hal-hal yang jahat. Nah, jadi ketika poin yang kedua kita pahami bahwa kita bisa jatuh ke dalam dosa, itu sebabnya Yesus mengajarkan doa ini. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Artinya kita sadar kita tidak mampu untuk melepaskan godaan dan dengan kekuatan kita. Dari kemampuan diri sendiri tidak akan sanggup kita menolak itu. Itu sebabnya manusia harus berpegang pada firman Allah, apa yang Tuhan katakan mengenai yang baik dan yang jahat.
Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang kudus, apa yang tidak kudus. Itu semua di hadapan kita, tergantung kita untuk memilih dengan mengandalkan kekuatan firman Allah ataukah kekuatan berpikir kita sendiri yang diprovokasi oleh kuasa iblis. Dengan demikian, blessed people, pencobaan yang jahat itu datangnya dari iblis, tetapi harus seizin Allah. Ingat Ayub, ketika ia hendak dicobai, ia harus memohon izin dulu kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkannya, barulah iblis boleh mencobai Ayub. Tapi ingat, dari pihak Allah itu untuk menguji iman Ayub. Dan Ayub berhasil. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini kita boleh memohon agar Tuhan tidak mengizinkan kita dicobai yang melampaui kekuatan kita. Jadi ketika kita memohon, itu bukan berarti kita menolak untuk diuji, ya, tetapi kita mau menerima asalkan Tuhan menyertai, Tuhan menolong agar kita terbebas dari yang jahat. Jadi ketika diuji, kita tetap dapat bertahan dan bebas dari hal-hal yang dirancang oleh iblis untuk kita jatuh ke dalam dosa. Nah, sebagai penutup, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus memberkati, blessed people. Sampai jumpa lagi.